pasti sehat semuanya. Yuk, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita bernyanyi, kita memuji nama Tuhan, kita mengerti pahlawan kecil dan Tuhan Yesus adalah Yesus Bapa. Nama Tuhan anak-anak, sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Misalnya kami minta anak-anak untuk berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih karena Engkau telah memberkati kami dari malam hingga pagi. Sebentar kami ingin belajar dari firman-Mu, berikan kami hikmat dari Engkau, puaskan hati dan telinga kami. Berkati hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu, urapi dengan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Shalom anak-anak, kembali berjumpa dengan Sabjedi pagi hari ini. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih anugerah-Mu. Hari ini kami boleh diberikan kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita. Sebelum kami belajar, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami minta Roh Kudus tolong kami supaya kami ini boleh mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan buat setiap murid-murid SD Kristen Terang Bangsa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi hari ini kita akan belajar dengan tema belajar dari pemimpin di dalam Alkitab. Pagi ini sedih diajak kita akan belajar tokoh pemimpin di Alkitab yang bernama Nuh. Pastinya anak-anak semuanya tahu ya, Nuh itu adalah orang yang membuat bahtera. Nah, kita akan buka bersama-sama di kitab kita di Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-22. Jadi bacakan, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Nah, kita mau belajar seorang pemimpin yaitu Nuh, bagaimana Nuh ini menjadi pemimpin buat keluarganya sehingga pada akhirnya keluarganya selamat dari air bah ya. Jadi semua umat manusia waktu itu binasa, semua makhluk hidup yang ada di permukaan bumi itu semuanya binasa karena Tuhan mendatangkan air hujan selama 40 hari. Mengapa demikian? Karena waktu itu Tuhan melihat bahwa manusia di dunia ini semuanya berbuat jahat dan hidupnya tidak di dalam Tuhan. Mereka hidupnya tidak menurut aturan Tuhan, sehingga Tuhan ini sangat sedih hati. Sehingga satu kali Tuhan berfirman, aku kecewa dan aku ingin memusnahkan ciptaanku yaitu manusia. Tetapi bersyukur kalau kita belajar ada satu pribadi di saat-saat dunia ini rusak, Tuhan melihat. Di ayat yang ke-9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Kenapa Nuh ini menjadi orang yang berhasil? Karena di saat-saat semua manusia itu hidupnya jahat dan berbuat dosa, tetapi Tuhan melihat ada satu orang, satu keluarga yang hidupnya ini senantiasa berpaut kepada Tuhan, yaitu Nuh. Makanya Tuhan berfirman kepada Nuh, buatlah bahtera ya untuk keluargamu dan juga untuk setiap binatang-binatang yang ada di permukaan bumi ini,
aku akan memusnahkan seluruh umat manusia di muka bumi ini kecuali keluargamu. Ya. Ketika Nuh diperintahkan untuk membuat bahtera, itu bukan suatu perkara yang ringan. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan logika. Tuhan memerintahkan membuat bahtera di mana? Biasanya kalau yang namanya kapal itu kan ada di laut, jadi membuatnya harus di dekat laut. Tetapi Tuhan memerintahkan Nuh buatlah bahtera di puncak gunung, ya. Kemudian juga Nuh diperintah untuk membuat bahtera yang panjangnya hampir 150, lebarnya 30 meter dan juga tingginya 15 meter. Harus berpetak-petak dari kayu gofir. Ukurannya dikasih Tuhan semuanya, panjang, lebar, tinggi dan ruangannya. Bahkan pintunya juga diatur. Bahkan setiap tempat-tempat itu juga diatur. Ini nanti untuk binatang apa, nanti juga kamu harus menyiapkan makanannya. Bukan perkara yang mudah. Nuh membuat bahtera itu lebih dari 100 tahun. Kenapa? Karena dia harus berjuang sendiri bersama dengan anak-anaknya dan juga istri dan menantunya. Tidak ada orang lain yang membantu. Tetapi banyak manusia itu ketika melihat Nuh membuat bahtera di atas gunung, orang-orang itu mencemooh, orang-orang itu mengatakan bahwa Nuh ini gila, di mana tidak ada hujan, tidak ada badai, membuat kapal di atas gunung. Tetapi Nuh tidak patah semangat. Nuh tetap kerjakan seperti yang Tuhan perintahkan. Karena Nuh ini adalah orang yang senantiasa hidup berpaut kepada Tuhan. Di ayat yang ke-22 dikatakan tadi, Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Hari-hari ini seluruh dunia mengalami satu goncangan yang luar biasa, wabah pandemi corona, sehingga membuat banyak orang itu kesulitan hidupnya, dan sehingga diberlakukan banyak protokol, aturan-aturan menjaga kesehatan. Benar-benar dimanapun kita berada, kita harus hidup sesuai protokol kesehatan, protokol keamanan. Tetapi apa yang terjadi? Di bangsa Indonesia ini saja, setiap hari terjadi penambahan banyak orang yang kena sakit COVID. Itu menandakan bahwa banyak sekali warga Indonesia ini yang tidak bisa mengikuti aturan. Kita mau belajar dari tokoh Nuh ini. Sekalipun manusia waktu itu semuanya kecenderungannya berbuat dosa, tetapi masih ada satu pribadi yang hidupnya tidak bercela dan senantiasa bergaul kepada Tuhan. Kita mau belajar seperti itu. Hari-hari ini banyak di luar sana orang yang tidak bisa ikuti aturan pemerintah. Tetapi kita tidak boleh ikut-ikutan seperti itu. Kita mau belajar seperti Nuh. Ikuti tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Ikuti peraturan tepat seperti yang pemerintah keluarkan. Kita harus ikuti aturan. Supaya apa? Kita selamat. Dan memang pada akhirnya ketika Nuh melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan, Nuh bersama istri dan anak dan menantunya semuanya selamat. Ketika kita belajar untuk bisa menjaga diri kita, kita juga akan memperoleh keselamatan dan juga menyelamatkan banyak orang. Mari anak-anak, hari ini kita belajar dari pemimpin Nuh yang senantiasa taat, mau melakukan dengan tepat setiap apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidupnya. Dan Nuh kerjakan itu tidak putus asa. Karena itu anak-anak, hari-hari ini memang sulit, tetapi belajar tidak putus asa. Karena apa? Ada satu harapan di depan kita sudah menanti. Seperti Nuh ketika keluar dari bahtera, ada kehidupan yang baru yang luar biasa dia nikmati bersama keluarganya. Jangan putus asa. Saat ini kita memang melakukan pelajaran daring, PJJ, pembelajaran jarak jauh. Jangan putus asa. Seperti Nuh juga tidak putus asa melakukan perintah Tuhan. Percayalah, kita
pada akhirnya akan menuai berkat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami belajar dari tokoh Nuh, di mana Nuh ini adalah orang yang senantiasa hidup bergaul kepada Engkau, taat, setia kepada setiap perintah-perintah-Mu Tuhan. Bahkan ketika kami harus melakukannya dengan penuh tantangan, kami belajar seperti Nuh juga tidak putus asa, tetap kuat, tetap gigih, tetap semangat untuk melakukan setiap perintah-Mu dengan tepat Tuhan. Berkati setiap anak-anak Tuhan supaya hidupnya senantiasa melekat kepada Tuhan dan setia kepada setiap firman-Mu Tuhan. Berkati pelajaran kami hari ini Tuhan, Engkau menyertai dan berkati setiap guru-guru dan setiap murid. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya dalam kasih anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.